Halo Sobat Pembelajar Investasi, jumpa lagi bersama saya, Dian. Dalam video kali ini, kita masih akan membahas perihal obligasi, dasar-dasar analisis obligasi, dan strategi pengelolaan portofolio yang relevan. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam video sebelumnya, obligasi itu adalah kontrak utang antara penerbit, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lain, dan investor. Penerbitnya itu akan berkomitmen untuk membayar kupon atau bunga secara berkala dan akan melunasi pokok pada tanggal jatuh tempo. Nah, kenapa sih obligasi begitu menarik untuk investor ya gitu ya? Karena untuk mereka obligasi itu akan memberikan pendapatan yang tetap, pilihan diversifikasi portofolio dan stabilitas, terutama pada saat pasar saham bergejolak gitu ya. Nah, namun penting nih untuk kita memahami resiko yang terlibat. Contohnya yaitu resiko tingkat bunga, resiko kredit, dan resiko inflasi. Yang semuanya itu akan mempengaruhi nilai investasi kita. Gitu ya. Nah, dalam melakukan analisis obligasi, biasanya kita melibatkan penilaian atas beberapa faktor utama. Itu biasanya ada 3 faktor ya, yaitu yang pertama tingkat bunga, kedua durasi dan konveksitas, dan yang ketiga resiko kredit. Nah, untuk tingkat bunga, seperti dijelaskan kemarin, ketika tingkat bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Nah, sebaliknya, kalau tingkat bunganya turun, maka harga obligasi naik gitu ya. Untuk itu investor ini perlu nih untuk memantau kebijakan moneter yang ada di Indonesia dalam memprediksi tren tingkat bunga ini gitu. Yang kedua, durasi dan konveksitas. Nah, durasi itu sendiri mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga. Sementara konveksitas itu menilai hubungan yang non-linear antara harga dengan tingkat bunga. Nah, kombinasi antara si durasi dan konveksitas ini akan membantu kita dalam melakukan strategi lindung nilai gitu ya. Dan yang ketiga adalah resiko kredit. Nah, ini mencerminkan kemampuan penerbit untuk memenuhi kewajibannya. Sorry. Obligasi dengan peringkat kredit yang lebih rendah pasti akan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi juga pastinya lebih beresiko. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya misalnya seperti surat obligasi negara ya, atau treasury bond, itu kan dianggap memiliki resiko yang lebih rendah, resiko kreditnya lebih rendah, tapi memang tingkat pengembaliannya juga lebih rendah. Sementara kalau obligasi korporasi itu cenderung memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi juga resiko kreditnya otomatis lebih besar gitu. Nah, bagaimana untuk para calon investor dan investor untuk mengelola portofolio obligasi ini? Gimana sih strategi yang harus kita lakukan dan kita pertimbangkan gitu ya? Nah, sebenarnya ada 3 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama strategi aktif, yang kedua strategi pasif, dan yang ketiga strategi imunitas. Apa maksudnya? Nah, strategi aktif itu adalah investor berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari prediksi perubahan tingkat suku bunga, perbedaan resiko kredit, atau adanya ketidakseimbangan di harga pasar. Contohnya gimana? Contohnya investor tuh akan melakukan bond switching, jual beli untuk mengganti obligasi yang sedang under value, itu aktif ya. Nah, kemudian kalau yang pasif, nah strategi yang ini nih cocok untuk investor yang ingin meminimalkan biaya dan resiko. Nah, salah satu pendekatannya adalah dengan membangun portofolio yang mencerminkan indeks obligasi, misalnya kayak Bloomberg gitu ya, dan apa namanya indeks-indeks obligasi lainnya. Dan yang ketiga ini ada strategi imunitas. Strategi imunitas digunakan untuk melindungi nilai portofolio dari risiko perubahan tingkat bunga. Pendekatan ini memastikan bahwa durasi rata-rata portofolio itu sesuai dengan kebutuhan kas di masa depan, sehingga fluktuasi tingkat bunga nggak akan mempengaruhi hasil akhir dari investasi kita. Tuh. Kemudian sebenarnya ada lagi yang dikenal dengan barbell dan ladder. Kalau strategi barbell itu melibatkan investasi pada obligasi dengan jatuh tempo yang pendek dan panjang, jadi di-combine gitu ya. Kemudian sedangkan ladder itu membagi portofolio ke berbagai jatuh tempo untuk mendiversifikasi resiko. Begitu. Nah, sobat pembelajar investasi, dengan pemahaman yang baik tentang analisis obligasi dan strategi portofolio, kita harapkan sobat pembelajar investasi bisa mengambil keputusan investasi yang lebih bijak tentunya. Demikian video kali ini. Salam investasi.